Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekan-rekan donatur sekalian, saya ucapkan selamat bertemu kembali di vlog kali ini dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan pada hari ini. Sebetulnya sedekah itu nggak ribet kok, ya, tidak seperti yang dibayangkan. Memang orang-orang yang tidak terbiasa untuk bersedekah, biasanya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, itu pasti akan terasa ada yang tercabut secara paksa dari dalam dirinya. Kalau tidak terbiasa untuk sedekah. Tapi sebetulnya sedekah itu nggak ribet. Sedekah itu gampang. Sedekah itu sederhana. Asal mau saja. Sayangnya, kita sering memang menunda-nunda kalau mau sedekah. Atau sering bilang, nanti sajalah. Bahkan kita sering kelupaan untuk bersedekah. Dan kita tunda dan akhirnya kita tidak bersedekah. Ya nggak? Ya nggak? Nah, jadi sedekah itu sebetulnya simpel. Tidak susah. Cuman mungkin kita belum terbiasa. Karena itu, mulai saja dari yang kecil-kecil. Sedekah itu memang harus dilatih, harus dibiasakan. Dan insya Allah bakal jadi berkah untuk orang-orang yang mau bersedekah. Bagi mereka yang mau bersedekah, ya jadi berkah betul. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa bersedekah, itu bisa jadi malapetaka. Karena akan terus dipikir terus. Lalu bagaimana caranya? Agar kita gampang bersedekah. Nah, dan itu perlu latihan. Nah, itulah resepnya. Tapi kalau mau dicoba, ini ada 10 cara yang sangat simpel dan mudah dilakukan oleh siapapun dan kapanpun untuk mulai bersedekah. Yang pertama sekarang, coba saja beli beberapa buah sandal jepit. Lalu letakkan saja di sekitar masjid atau di musola atau di dekat rumah Anda agar mereka yang mau berwudu itu bisa menggunakannya. Insya Allah pahala akan mengalir setiap kali orang memakai sandal kita. Ya. Terus kemudian yang kedua, di dekat kita itu biasanya suka ada binatang atau hewan yang kita biasanya geli, kita biasanya takut. Ya, tapi tolonglah itu jangan dimatiin, biarkan saja, karena binatang itu tidak mengganggu kita. Kadang-kadang binatang itu cuma mau lewat saja, atau minta tolong kepada orang lain untuk memindahkan kalau kita memang geli atau takut kepada binatang itu. Nah, hewan pun punya hak untuk hidup dan mencari makan seperti kita. Insya Allah pahala kita peroleh selama binatang itu hidup. Yang ketiga, sisihkan sedikit saja dari upah kita atau gaji kita atau katakan rezeki kita. Cuman kalau Islam itu mengatakan 2,5% saja kok. Syukur-syukur kalau bisa lebih disumbangkan kepada anak-anak yatim di dekat rumah kita, ya, agar mereka tetap bisa sekolah dan membeli perlengkapan untuk belajar. Insya Allah pahala mengalir selama anak-anak itu bisa menuntut ilmu. Atau kalau tidak, Anda bisa sumbangkan ke lembaga-lembaga amal. Contohnya di lembaga amal Mujahidin. Terus kemudian yang keempat, cobalah untuk belajar bersedekah ini dengan cara sediakan kotak amal di dalam rumah kita. Atau katakan kalau Anda tidak terbiasa beramal, ya, itu Anda coba berikan kotak, di mana kotak itu adalah kotak punishment juga boleh. Ketika kita berbuat satu kesalahan, satu dosa kepada orang lain, perkataan yang buruk mungkin, ya, coba kita sisihkan Rp1.000. Kita masukkan ke dalam kotak itu, dan nanti kalau sudah terkumpul, maka kita berikan kepada anak-anak yatim atau fakir-fakir miskin, ya, di dekat kita. Insya Allah pahalanya banyak itu. Dan apabila juga ada lembaga-lembaga amal yang membagikan kotak kepada kita, ada selisih Rp1.000 pada saat
Anda belanja, pada saat Anda mendapatkan kembalian dan sebagainya, Anda bisa letakkan di kotak itu. Dan setelah itu, Anda bisa buka pada saat tertentu dan kemudian Anda bisa salurkan kepada lembaga amal itu. Nah, terus kemudian yang kelima, cara bersedekah agar kita belajar untuk sedekah. Coba beli 1 dus air mineral gelas. Setiap kali ada acara kumpul-kumpul dengan keluarga, ada teman, atau pada saat perjalanan bersama, itu bisa diminum oleh mereka yang merasa kehausan. Insya Allah, tiap tetes air yang diteguk orang lain yang dari uang kita itu nantinya merupakan adalah pahala bagi kita. Yang keenam, saat mengisi bensin atau parkir, bila ada kembalian uang receh, Anda bisa simpan. Atau bisa Anda berikan kepada orang lain atau petugas buat tambahan mereka. Insya Allah menjadi sedekah yang melindungi kita selama dalam perjalanan. Terus kemudian yang ketujuh, coba kita membeli jus amma atau mungkin buku-buku ya, yang berguna atau buku-buku agama atau buku apa saja ya. Kita berikan di madrasah-madrasah. Kita berikan di tempat-tempat yang dimana di situ banyak anak kecil untuk membaca dengan bacaan-bacaan yang berguna bagi mereka. Insya Allah, setiap huruf yang mereka baca akan menjadi ladang amal bagi kita. Nah, terus kemudian ada juga kok cara yang lain. Coba yang ke-8. Coba hindari pikiran negatif dan berkeluh kesah setiap hari. Walaupun kita punya masalah, jangan terus berkeluh kesah setiap hari. Agar hati, pikiran kita menjadi sehat dan tentram sehingga enak dipandang mata. Insya Allah, tampang yang enak dipandang mata, tampang kita itu kepada orang lain, maka akan menjadi sedekah bagi kita. Bukankah ketika kita dipandang orang lain dan kemudian kita merasa orang lain merasa terhibur, itu adalah sesuatu yang bermakna bagi mereka dan itu ladang pahala bagi kita. Yang ke-9, belajar sedekah yang ke-9. Mudah juga toh. Berikan senyum kepada semua orang yang kita temui, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Yang penting senyum. Insya Allah jadi sedekah bukan buat orang lain. Bukankah senyum itu adalah ibadah? Yang ke-10 adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka sering-seringlah meminta maaf kepada orang lain. Atau maafkanlah orang lain dalam keadaan atau situasi apapun. Insya Allah jadi sedekah untuk diri kita dan juga orang lain. Nah, itu adalah 10 cara agar kita bisa belajar untuk bersedekah. Nah, mudah kan? Simple kan? Coba mulai dari sekarang. Gampang kok ya. Sedekah itu enggak selalu memberi uang. Bisa dengan cara yang lain. Mulai dengan cara-cara yang sederhana dan mudah. Termasuk memberi senyuman kepada orang lain itu juga sedekah loh. Tetapi tidak harus mengeluarkan uang. Sedekah itu simple. Kita mulai lakukan saja hari ini, esok kepada setiap orang. Bangsa ini, saudara, sangat butuh untuk membudayakan sedekah. Sedekah itu bukan hanya didiskusikan, diketahui kebaikannya, tetapi sedekah itu harus dilakukan oleh kita semuanya. Setiap hari, setiap waktu. Ada pepatah mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau dulu tidak bersedekah, sekarang mulai. Ada lembaga amal mujahidin. Karena sedekah adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dipahami oleh orang yang bodoh. Ayo, kita bersedekah.
Dan sesudahnya, mari kita nikmati dan rasakan keindahan ketika kita mampu untuk bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.